Jago kandang adalah istilah yang mempunyai makna, yaitu orang yang berani berbicara atau berkiprah atau unggul di lingkungannya sendiri. Namun ketika ia ada di luar lingkungannya, dia tidak bisa berkutik, tidak berbuat apa-apa, hanya diam saja. Dan istilah jago kandang ini adalah sebuah sindiran halus untuk orang-orang yang selalu ingin ada di zona nyaman, tidak mau keluar dari kenyamanannya itu. Kalau sudah di tempat yang nyaman, maka dia bisa menjadi lelap, tertidur, dan karena saking nyamannya, maka ia bisa terlalu akhirnya tidak bertumbuh. Begitu pula iman kita. Hari-hari ini di masa pandemi yang memang mengharuskan kita untuk tidak tinggal di gereja dalam tanda kutip atau terus-menerus beribadah di gereja atau di rumah ibadah, tetapi kita seperti sedang diajarkan atau sedikit dipaksa untuk keluar dari zona nyaman kita, atau keluar dari kandang yang nyaman itu. Dan bukan saatnya lagi kita menjadi pribadi-pribadi yang jago kandang, berbicara berkuar-kuar, atau menjadi unggul di tempat di mana lingkungan itu aman dan nyaman. Tapi ketika ada di satu lingkungan yang berbeda, yang terancam dan penuh dengan tantangan yang mencengkeram, atau pertentangan yang merusak, maka pada saat itulah sebenarnya iman kita baru bisa bertumbuh dengan benar dan tentu saja berbuah lebih banyak. Karena itu kita perlu belajar menjadi orang-orang percaya yang bukan jago kandang. Saya Nicholas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dalam rangkaian seri pertumbuhan iman. Kali ini dalam beberapa hari ke depan, kita akan melihat deskripsi tentang saksi-saksi iman yang tercantum di dalam Ibrani pasal 11. Saya tidak memulai dari ayat yang pertama, tetapi kali ini saya mulai dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-12 tentang Abraham. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya jadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman pula ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman pula, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Kita sendiri tahu bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Sebutan itu sudah tidak asing lagi bagi Abraham. Tapi yang menarik dari kehidupannya karena disebutkan sebagai bapa orang beriman, justru kekuatannya adalah di imannya. Imannya nyata betul di dalam bukan sekali lagi pengetahuannya tentang Allah. Dia begitu terbatas mengenal Allahnya. Dia juga tidak mengenal Allah secara deskriptif, mendalam, dan terstruktur atau sistematis. Tetapi dia berhubungan dengan Allahnya. Dan ini justru menjadi sesuatu yang penting. Karena iman sekali lagi bukan semata bicara tentang
pengetahuan mengenai Allah, tapi perjalanan bersama Allah. Dan disitulah iman bertumbuh. Abraham bukan tipe orang percaya jago kandang. Dia pergi meninggalkan zona nyamannya. Dia berangkat dari tanah asalnya yang nyaman bersama dengan keluarganya, lalu pergi ke tempat yang dia tidak tahu tempat yang akan ia tujui itu. Tetapi ia tetap pergi karena Tuhan yang memerintahkannya. Dan dikatakan pula karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu. Perhatikan, Abraham pergi meninggalkan tempat nyamannya, lalu dia diam di tanah yang dijanjikan itu yang masih asing bagi dia. Lalu kemudian ia menanti-nantikan kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dan karena iman juga ia dan keluarganya, khususnya dengan istrinya Sarah, beroleh kekuatan untuk menantikan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, bahkan sudah mati pucuk. Tidak mungkin ia bisa punya anak. Namun karena imannya, dia percaya dan dia bertindak seturut dengan keyakinannya. Inilah pelajaran dari Abraham, seorang saksi iman yang luar biasa. Mau memberitahukan kepada kita sebuah pesan tentang pertumbuhan iman, yaitu bahwa iman tumbuh dan berkembang bukan di dalam kandang nyaman, untuk kita jadi jagoan di dalam kandang itu, tetapi justru kita bertumbuh sekaligus berkembang, bahkan berbuah di belantara kehidupan yang penuh dengan tantangan dan bahkan berhadapan dengan berbagai macam pertentangan. Dan disitulah kita sebenarnya sedang bertumbuh iman kita, dengan satu syarat: selalu memandang kepada Tuhan sebagai dasar iman kita, dan selalu mau berjuang bersama dengan Tuhan, tidak berjalan sendiri, tidak maju sendiri, tidak single fighter atau one man show, bekerja apa-apa sendiri, tapi selalu bersama dengan Tuhan dan juga melibatkan umat Tuhan yang lain. Mari kita belajar dari Abraham, sosok orang beriman yang bukan jago kandang, tapi yang hidupnya senantiasa memandang kepada Tuhannya, berjalan bersama dengan Tuhannya, berjuang bersama dengan Tuhannya. Itu yang Tuhan minta dari kita di masa susah ini. Keluarlah dari kandang-kandang kenyamananmu dan jadilah pribadi-pribadi yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan lagi jadi jago kandang, tetapi jadilah domba-domba yang keluar dari kandang dan siap digembalakan oleh Sang Gembala Domba Agung kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Amin.